Salam sejahtera pemirsa, berjumpa kembali bersama saya di dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Dan kita sudah memasuki di halaman 295 dengan judul Pertempuran Hebat Melawan Kuman. Ayat inti kita terdapat di dalam Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Amin. Puji Tuhan. Kita masuk ke dalam inti pembacaannya. Lebih banyak saya belajar tentang tubuh saya dan bagaimana Tuhan merancangnya untuk bertempur melawan kuman seperti mikroorganisme, virus, dan bakteri. Semakin saya memuji Tuhan karena kita diciptakan secara ajaib. Ketika jari Anda terpotong, segera Anda diserang oleh kuman yang masuk ke dalam bagian yang terpotong. Mereka berkembang biak dengan cara membelah diri. 2 menjadi 4, 4 menjadi 16. Mereka mengeluarkan racunnya dan jika dibiarkan berkembang, mereka menyebabkan infeksi besar-besaran yang terbukti mematikan. Ya, bagaimana pada pelajaran kita hari ini mengenai tentang bagaimana cara tubuh kita melawan kuman-kuman yang ada di dalam diri kita. Dan juga tadi dikatakan bahwa lebih banyak saya belajar tentang tubuh saya dan bagaimana Tuhan merancangnya untuk bertempur melawan kuman. Bagaimana Tuhan merancang tubuh kita sesuai gambar dan rupanya masing-masing. Bagaimana Tuhan sudah memberikan kasih karunia melalui tubuh kita, yaitu bagaimana tubuh kita ialah baik Tuhan. Dan juga di sini dikatakan bahwa bagaimana Tuhan merancangnya untuk bertempur melawan kuman seperti mikroorganisme, virus, dan bakteri. Bagaimana kita tahu bahwa kuman ialah virus atau bakteri yang sangat mematikan bagi tubuh kita. Bagaimana kuman bisa menyerang daya tahan tubuh kita kapanpun itu kalau kita tidak memperhatikan tubuh kita. Bagaimana kalau kita tidak bisa menjaga tubuh kita dengan baik dan dengan benar, maka kita akan terkena serangan dari kuman tersebut. Bagaimana kuman bisa memberikan racun ke dalam tubuh kita dan kita akan berada di dalam suatu penyakit yang berbahaya. Dan juga dikatakan di sini bahwa ketika jari Anda terpotong, segera Anda diserang oleh kuman yang masuk ke dalam bagian yang terpotong dan berkembang memperbanyak diri dengan cepat. Bagaimana kuman bisa berkembang dengan cepat dengan cara membelah diri mereka, yaitu 2 menjadi 4, 4 menjadi 16. Bagaimana sangat luar biasa kuman itu bisa berkembang biak dengan cepat dengan cara membelah diri. Bagaimana kita sebagai umat Tuhan harus menghargai apa yang sudah Tuhan berikan ke dalam tubuh kita. Maka kalau Tuhan sudah benar-benar menciptakan kita dengan sangat sempurna, maka kita harus menjaga tubuh kita agar tetap sehat. Dan juga di sini dikatakan bahwa mereka mengeluarkan racunnya dan jika dibiarkan berkembang, mereka menyebabkan infeksi besar-besaran yang terbukti mematikan. Bagaimana kuman akan mengeluarkan racunnya dan kalau kita tidak peduli atau kita tidak memperhatikan akan tubuh kita, maka kita akan terkena racun dari kuman tersebut dan racun dari si kuman itu akan menyebabkan infeksi besar-besaran yang akan mematikan bagi tubuh kita. Dan di sini dikatakan bahwa saudara putih Anda siap menghadapi invasi seperti itu. Alarm bahan kimia yang diam berbunyi ketika jari Anda terpotong. Darah di sekitar lukanya mulai lengket. Saudara melompat ke dinding pembuluh kapiler dan memperlambat darah. Saudara baru terus berdatangan membuat areanya sedikit bengkak dan lunak. Ini disebut respons peradangan. Dalam beberapa saat setelah terpotong, saudara putih Anda merangkak melalui dinding kapiler. Saudara putih meninggalkan pembuluh darah dan menuju ke lokasi masuknya invasi di mana pertempuran berkecamuk. Pasukan Anda yang mati dalam pertempuran menjadi nanah. Pasukan yang masih bertahan terus membersihkan daerah tersebut sampai mereka berhasil mengalahkan penyusup. Ya, sangat luar biasa bagaimana Tuhan merancangnya, sangat luar biasa. Dan tadi dikatakan bahwa saudara putih Anda siap menghadapi invasi seperti itu. Bagaimana kuman yang akan masuk ke dalam tubuh kita, maka yang melindungi daya tahan tubuh kita ialah saudara putih. Bagaimana saudara putih ini sangatlah penting bagi tubuh kita. Bagaimana dia akan menyerang kuman-kuman atau bakteri-bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita. Dan saudara putih yang ada di dalam tubuh kita, dia akan selalu menjaga daya tahan tubuh kita agar kita tetap sehat. Di sini dikatakan bahwa sel darah melompat ke dinding pembuluh kapiler dan memperlambat darah. Sel darah baru terus berdatangan membuat areanya sedikit bengkak dan lunak. Ini disebut respons peradangan. Di sini juga dikatakan bahwa dalam beberapa saat setelah terpotong, sel darah putih Anda merangkak
melalui dinding kapiler. Sel darah putih meninggalkan pembuluh darah dan menuju ke lokasi masuknya invasi di mana pertempuran berkecamuk. Pasukan pertama mengepung kuman yang menyerang di bertempur. Pasukan putih Anda yang mati dalam pertempuran menjadi nanah. Pasukannya masih bertahan terus membersihkan daerah tersebut sampai mereka berhasil mengalahkan penyusup. Ya, bagaimana di sini kita tahu bahwa sel darah putih dia sangat-sangat menjaga akan daya tahan tubuh kita. Bagaimana ia sangat penting di dalam tubuh kita. Kalau tidak ada sel darah putih, maka kuman-kuman yang akan masuk di dalam tubuh kita, maka akan bisa menyerang daya tahan tubuh kita. Dan juga di sini dikatakan tadi, pasukan yang masih bertahan terus membersihkan daerah tersebut sampai mereka berhasil mengalahkan penyusup. Bagaimana tadi dikatakan pasukan putih Anda yang mati dalam pertempuran menjadi nanah. Bagaimana sel darah putih kita yang mati melawan kuman-kuman tersebut akan berubah menjadi nanah. Dan juga di sini dikatakan pasukan yang masih bertahan terus membersihkan daerah tersebut sampai mereka berhasil mengalahkan penyusup. Bagaimana sel darah putih kita yang masih bertahan untuk melawan serangan-serangan kuman yang ada di dalam tubuh kita, ia akan berusaha untuk membunuh kuman-kuman yang ada di dalam tubuh kita. Dan juga sel darah putih yang masih bertahan, ia akan terus membersihkan daerah tersebut sampai mereka berhasil mengalahkan penyusup. Bagaimana sel darah putih ini, ia sangatlah berusaha untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Bagaimana sel darah putih ini memiliki fungsi yang sangat banyak bagi tubuh kita. Dan kita sebagai umat-umat Tuhan yang sudah dikasih dan sudah diberikan kasih karunia atau sudah diberikan kesehatan, maka kita harus menjaga tubuh kita dengan baik. Bagaimana kita tahu bahwa dari cerita kita pada hari ini bahwa sel darah putih selalu berusaha untuk melindungi tubuh kita dari serangan kuman-kuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Dan juga di sini dikatakan bahwa sebagian besar sel kekebalan tubuh Anda adalah seperti prajurit yang akan menyerang apapun yang mengancam Anda. Anda juga memiliki pasukan pembunuh eliti yang disebut limfosit. Perwira tempur elitinya adalah sel darah putih yang menyerang target secara spesifik. Anda memiliki 4 kategori utama limfosit yang berasal dari sumsum tulang, sel T, sel B, sel NK, dan makrofag. Sel T mengidentifikasi penyerang dan mengirim pesan ke sel NK untuk membasmi penyerang atau ke sel B untuk menghasilkan antibodi untuk melumpuhkan atau menghancurkan musuh. Tahukah Anda mengapa penting untuk menjaga sistem kekebalan tubuh Anda tetap sehat dengan mengonsumsi makanan bergizi, minum air putih yang cukup, tidur yang cukup, menghirup udara segar, menyerap sinar matahari, dan berolahraga? Mengapa ada orang yang tetap melanjutkan kebiasaan tidak sehat seperti merokok? Sebagian besar sel kekebalan tubuh Anda adalah seperti prajurit yang akan menyerang apapun yang mengancam Anda. Bagaimana kita tahu bahwa sel kekebalan tubuh kita seperti prajurit tentara yang sedang melindungi benteng mereka untuk tidak terkena serangan dari musuh. Seperti halnya sel darah putih yang ada di dalam tubuh kita selalu menjaga daya tahan tubuh kita dari serangan kuman-kuman yang akan menyerang sistem kekebalan tubuh kita. Dan juga di sini dikatakan bahwa Anda juga memiliki pasukan pembunuh eliti yang disebut limfosit. Perwira tempur elitinya adalah sel darah putih yang menyerang target secara spesifik. Bagaimana sel darah putih akan menyerang musuhnya dengan cara spesifik? Bagaimana dia akan menyerang atau membasmi kuman-kuman yang ada di dalam tubuh kita sampai kuman-kuman itu tidak ada sisa. Dan juga kita tahu bahwa sel darah putih ialah banyak fungsi di dalam tubuh kita. Bagaimana ia akan selalu melindungi daya tahan tubuh kita. Dia akan selalu melindungi daerah-daerah serangan dari kuman itu dan menjadi luka. Bagaimana ia akan memperbaiki itu semua sehingga semuanya itu bisa kembali dengan normal. Dan juga tadi dikatakan Anda memiliki 4 kategori utama limfosit yang berasal dari sumsum tulang, sel T, sel B, sel NK, dan makrofag. Di sini tadi dikatakan bahwa sel T mengidentifikasi penyerang dan mengirim pesan ke sel NK untuk membasmi penyerang atau ke sel B untuk melumpuhkan atau menghancurkan musuh. Ya, bagaimana kita tahu bahwa sel-sel yang ada di dalam tubuh kita juga berusaha untuk memberikan kita antibodi dan menyerang serangan-serangan dari kuman tersebut. Tadi juga dikatakan bahwa sel T mengidentifikasi penyerang dan mengirim pesan ke sel NK untuk membasmi penyerang atau ke sel B untuk menghasilkan antibodi untuk melumpuhkan
atau menghancurkan musuh. Bagaimana sel-sel ini akan memberikan kita antibodi agar tubuh kita tetap kuat dan sehat. Bagaimana ia akan menghasilkan antibodi untuk melumpuhkan atau membasmi kuman yang ada di dalam tubuh kita. Di sini dikatakan bahwa, tahukah Anda mengapa penting untuk menjaga sistem kekebalan tubuh Anda tetap sehat dengan mengonsumsi makanan bergizi, minum air putih yang cukup, tidur yang cukup, menghirup udara segar, menyerap sinar matahari, dan berolahraga? Mengapa ada orang yang tetap melanjutkan kebiasaan tidak sehat seperti merokok? Bagaimana cara kita menjaga akan tubuh kita dengan cara yang tadi dikatakan, berolahraga, minum air putih yang cukup, tidur yang cukup, menghirup udara segar, dan menyerap sinar matahari. Kalau kita mempunyai suatu kemauan di dalam diri kita, maka kita akan selalu menjaga tubuh kita akan tetap sehat. Itulah cara kita menghargai yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita masing-masing. Di sini dikatakan bahwa, mengapa ada orang yang tetap melanjutkan kebiasaan tidak sehat seperti merokok? Bagaimana kalau kita tidak peduli atau menghargai ciptaan Tuhan yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan peduli dan melakukan sesuatu yang merusak akan tubuh kita. Bagaimana kalau kita memang benar-benar umat Tuhan dan benar-benar menghargai yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, maka kita akan menjaga itu dengan baik, dengan cara berolahraga, memakan makanan yang sehat, dan terkena paparan sinar matahari. Di sini juga dikatakan bahwa tubuh Anda dirancang secara luar biasa untuk dapat melawan penyakit. Jika Anda mau menjaga pasukan sel darah Anda itu tetap fit untuk berperang, apakah ada beberapa perubahan yang perlu Anda lakukan dalam hidup Anda untuk memastikan sistem imun yang lebih sehat? Pertanyaan untuk pribadi kita masing-masing, bagaimana kita mau menjaga akan tubuh kita yang sudah Tuhan berikan kepada kita masing-masing, atau kita tidak peduli atas ciptaan-ciptaan yang sudah Tuhan kasih atau sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita? Bagaimana? Inilah tergantung cara kita menghargai suatu karya atau suatu ciptaan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing, dan juga benar-benar menghargai apa yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, maka kita akan selalu menjaga tubuh ini agar tetap sehat, tidak mudah terkena penyakit dari serangan kuman-kuman yang akan masuk di dalam tubuh kita. Baik pemirsa, inilah pembahasan kita pada hari ini. Di dalam pembahasan berikutnya, salam sejahtera dan Tuhan memberkati kita semua.